Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel GP Media bersama dengan aku, Kak Sarah. Hari ini seperti biasa kita akan ngebahas soal-soal prediksi untuk literasi bahasa Inggris di TPS UTBK 2023. Disimak videonya sampai habis ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Soal yang pertama, the word discern in line 1 is closest in meaning to which of the following? Oke, the word discern. Di sini caranya adalah kita baca dulu atau kita cari dulu kalimat utuhnya ya. Ini ada di baris pertama. Berarti ada di sini ya. Tornadoes occur throughout the world. Nah, katanya tornado itu sering muncul di seluruh dunia. But for reason, tapi untuk alasannya, that scientists are not fully able to discern. Bahwa para peneliti belum dapat sepenuhnya memahami. Berarti discern di sini kalau kita artikan adalah memahami. Sekarang tugas kita adalah kita ngartiin dulu dari pilihan-pilihan yang ada di bawah ini. Ada present, menyampaikan, ada belief artinya mempercayai, ada cause artinya menyebabkan, ada misrepresent artinya keliru, dan understand artinya mengerti atau memahami. Kalau kita udah artiin dari pilihan-pilihan di bawah ini, kita udah tahu nih makna yang paling dekat dengan discern di sini apa, yaitu yang understand gitu. Karena mengerti dan memahami itu maknanya dekat maknanya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. The word propel in paragraph 2 line 2 could be best replaced by. Nah, sama, ini juga masih mencari kata atau kosakata yang maknanya dekat gitu. Nah, berarti kita cari dulu nih propel di paragraf kedua baris kedua. Nih ya, an average tornado might propel itself at span of 15 or 20 miles per hour. Oke, rata-rata kecepatan tornado dapat mendorong dirinya sendiri pada kecepatan 15 atau 20 mili per jam. Berarti propel di sini artinya adalah mendorong. Karena di kalimat itu mereka atau di teks ini membicarakan tentang kecepatan tornado. Nah, kecepatan tornado itu bisa mendorong dirinya sendiri atau mendorong si tornado itu mencapai kecepatan 15 atau 20 mili per jam. Nah, sama caranya kita artiin dulu pilihan yang ada di sini ya. Ada adequate. Adequate itu artinya memadai. Ada engage, ikut serta. Ada destroyer, perusak. Move, bergerak atau pindah ya, bisa. Dan ada destroy, merusak. Jadi perusak dan merusak itu beda ya. Kalau di sini propel itu artinya mendorong, berarti tornado itu kan berarti berpindah. Nah, berarti kita asumsikan bergerak itu sama aja berpindah atau mendorong itu sama aja berpindah tempat. Nah, berarti untuk nomor 2 jawabannya adalah yang C, move. Mendorong itu berarti kan pindah tempat ya. Jadi maknanya paling dekat dengan propel adalah yang move. Nomor 3, which of the following is closest meaning to the word devastating in paragraph 2 line 3? Oke, kita cari devastating di paragraf kedua baris ketiga. Ini ya, devastating. Oke, kita baca kalimat utuhnya. The most devastating tornado on record occurred on March 18, 1925. Nah, kalau kita artiin the most devastating tornado, kita artiinnya dari tornadonya dulu, yaitu tornado
Terus the most, yang paling. Devastating, dahsyat. Yang pernah tercatat, on record. Occurred, terjadi. On March, terjadi pada tanggal 18 Maret 1925. Berarti kalau kita artikan secara keseluruhan, tornado yang paling dahsyat itu pernah tercatat telah terjadi di tanggal 18 Maret 1925. Berarti devastating di sini artinya dahsyat. Nah, berarti masih sama caranya, kita artikan dulu dari pilihan-pilihan di bawah. Destructive artinya merusak. Ada tremendous, dahsyat atau paling besar, tremendous. Lalu delicate, halus atau lembut. Active tahu ya, active itu aktif. Dan determined, bertekad. Nah, karena devastating itu dahsyat, dan kalau udah kita artikan nih, udah ketahuan kan pilihan yang mana. Berarti yang mendekati dengan makna devastating di pilihan ini adalah yang B, tremendous atau dahsyat juga sama artinya. Oke. Lanjut ke nomor 4. The word sword in paragraph 2 line 6 is closest in meaning to. Oke. Kita cari sword di paragraf kedua baris ke-6. Ini ya, di paragraf 2 baris ke-6. The winds at the center of the storm swirled around at considerable more than 200 miles per hour. Kalau kita artikan angin, the winds angin ya. Angin at the center di tengah-tengah badai, swirled around berputar. Nah, berarti kita nggak usah artiin satu kalimat penuh ya kalau udah tahu. Nah, swirl ini artinya adalah berputar. Oke, caranya masih sama. Kita artikan dulu dari pilihan-pilihan di bawah ini. Ada decrease. Decrease itu artinya menurun. Ada rose artinya bunga mawar. Settled itu artinya tenang. Ada circle, melingkar. Ada increase, meningkat. Karena ini ngomongin tentang angin tornado yang berputar-putar, kalau kita asumsikan berarti berputar itu sama aja dengan melingkar-lingkar ya, atau melingkar-lingkar sama aja sama berputar-putar. Oke, berarti udah jelas nih jawaban yang paling dekat dengan makna swirl di sini adalah circle. Karena berputar itu sama seperti melingkar. Oke, jadi nomor 4 jawabannya adalah yang D. Soal nomor terakhir atau nomor 5 bisa teman-teman kerjakan sendiri untuk latihan, dan jangan lupa jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Kita baca dulu soalnya. The following statements below are true. Oke, berarti pilihan di bawah ini semuanya benar menurut teks ya. Except, kecuali. Nah, berarti jangan sampai tertukar atau terbalik karena di sini ada kecuali. Oke. Nah, silahkan teman-teman kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar supaya kita semua tahu jawaban yang benar. Sekian aja video dari kakak, semoga bisa membantu kalian untuk belajar literasi bahasa Inggris. See you in the next video, bye!